Ya, kembali di apa kabar Indonesia Malam, dan sekarang saya kembali bertanya kepada Pak Jusri. Pak Jusri, setiap saya memberitakan terkait peristiwa kecelakaan dan sopir diminta keterangannya, selalu ia mengatakan mengantuk. Makanya kecelakaan itu terjadi. Nah, mengantuk ini apa sih Pak? Manusiawi lah, ini manusia bisa mengantuk, atau jangan-jangan ini juga salah supir? Kata Mbak Andra, kalau ngantuk ya menepi, istirahat. Ini bagaimana Pak Jusri? Iya, sangat logis ya. Jadi memang benar seperti saya sampaikan tadi, apa yang disampaikan oleh Mbak Andra juga. Pada kecelakaan di highway atau di bebas hambatan seperti tol, itu ada dua kondisi. Pertama, penyebabnya yang paling banyak adalah distracted, dan kedua adalah fatigue atau keletihan. Mengapa? Karena dengan infrastruktur yang sedemikian rupa bebas hambatan, kecepatan yang dilakukan oleh para pengemudi rata-rata konstan kalau dia tertib ya. Dan kalau dia tidak tertib, konstan dan high speed, melampaui kecepatan yang ditentukan. Terus kemudian tanpa disadari, karena tidak banyaknya gangguan, tidak banyaknya rintangan, karena disebut bebas hambatan tadi, mereka sering melakukan sesuatu yang membuat mereka lengah, melakukan sesuatu entah berbicara di telepon atau melakukan pembicaraan dengan penumpangnya, bermain, bercanda, begitu ya. Nah, ini membuat konsentrasi kita terganggu. Sedangkan pada perjalanan panjang, fatigue merupakan kontributor utama seperti yang disampaikan di dalam keterangan oleh maksud saya manajemen operator di tol. 80% kecelakaan yang terjadi di jalan tol itu melibatkan kondisi keletihan. Keletihannya ada dua, keletihan fisik dan keletihan mental, dan mayoritas keletihan fisik. Bisa saja mereka sebelumnya memiliki problem-problem mental, dan ini akan menyedot stamina mereka pada saat mereka berada di jalan tol, yang membuat seseorang bisa saja terbuai. Pengaruh kondisi infrastruktur tol tadi bisa orang terbuai. Sekali lagi, mengalami situasi yang namanya fenomena highway hypnosis. Orang terhipnotis walaupun dia bugar. Lebih-lebih dia sudah melakukan perjalanan jauh di mana kondisi fisiknya dia lagi drop. Demikian Mbak Caca. Baik, ya sekarang saya ke Ibu Ruth. Bu Ruth, biasanya kalau kita lihat di luar negeri ya, di dalam mobil itu suka dimasukkan kamera depan, bahkan juga kamera belakang. Nah, ini yang juga bisa mengurai sebenarnya penyebab kecelakaan. Kalau benar memang mengantuk, atau kemudian jangan-jangan ini karena berbincang, menelepon. Nah, ini bisa dilakukan tidak, Bu? Apa jangan-jangan tidak semua mobil punya? Karena kalau alibi dari sopir, dia mengantuk, dikatakan seperti itu. Bagaimana, Bu Ruth? Ya, ini kan sebenarnya hanya tambahan ya. Jadi bukan memang ada di dalam setiap mobil. Jadi kalau mau dipasang oleh orangnya, ya dipasang. Jadi itu bukan sesuatu yang ada dari pabriknya, kamera itu. Baik, ya. Kalau untuk black box, Bu? Black box mobil sendiri bisa tidak sih mengurai penyebab kecelakaan ini? Bisa saja, yang namanya black box itu kan selalu mencatat kecepatan, kemudian ada angin, terus ketinggian ya. Ketinggian ketika kita nanjak, kita turun itu juga tercatat ya. Karena kita bisa lihat dari arah mobil itu moncongnya ke depannya itu ke atas atau ke bawah gitu ya. Itu tercatat kalau memang mobil itu pun juga memiliki fasilitas itu. Baik, Bu. Jadi, tapi kalau dari gambar yang saya saksikan, Bu, Ibu kalau sudah melihat ya gambar mengenai mobil yang ringsek parah di bagian kiri, kalau menurut asumsi Ibu saat ini kecepatan dari pengemudi ini normal atau tidak kalau rusaknya seperti ini? Kalau gini, saya sangat sulit ya mengatakan bahwa ini kecepatan tinggi atau tidak dari kerusakan, karena terus terang kaleng bodi dari mobil dari tiap jenis atau merek itu berbeda-beda ketebalannya dan kekuatannya. Mobil Jepang bisa kita katakan itu tidak terlalu kuat dan terlalu tebal kalengnya ya untuk bodinya. Kemudian rangkanya itu juga mempengaruhi kedudukan dari
pengamanan untuk penumpang maupun mesin dari si mobil. Nah, ini yang saya bilang sangat tidak bisa kita menyimpulkan dari melihat foto. Baik. Tapi Bu, Ya. Bu Ruth, kalau misalnya kita katakan banyak masyarakat awam beranggapan kalau mobilnya kemudian sudah mahal, dia beli pasti aman karena ada airbagnya, tapi tidak menjamin ya Bu Ruth ya? Tidak menjamin sama sekali ya. Apalagi ini saya mendengar dan membaca tadi ya dengan secara cepat bahwa umumnya, kemudian memang saya juga tahu sendiri, umumnya penumpang Indonesia yang duduk di belakang tidak mau menggunakan seat belt. Kalau di luar negeri kan baik penumpang di depan maupun di belakang itu semua harus menggunakan seat belt, sabuk pengaman. Ya. Ya. Di Indonesia belum ada aturan seperti ini. Nah, alangkah baiknya aturan itu juga diterapkan karena kita sudah melihat beberapa kejadian kecelakaan yang ada di mana penumpang yang di belakang itu selalu luka parah atau meninggal atau terlempar seperti kasus yang terjadi istri salah seorang pesohor ya. Iya. Itu kan juga posisinya ada di belakang supir. Nah, ini yang saya mohon sekali untuk Pak Polantas ya, Kapolri untuk meminta atau membuat. Iya, Bu Ruth. Ya, sedikit terganggu ya dengan Bu Ruth. Mungkin sebelum saya ke Mbak Andra, saya singkat dulu nih ke Pak Jusri. Pak Jusri, mohon kemudian diberikan pencerahan kepada masyarakat. Karena mobil dengan kategori, saya tidak menyebut merek, SUV seperti ini yang dikendarai oleh sopirnya Vanessa Angel, dianggap bandel, bisa berkendara dengan cepat, tangguh, aman, premium juga. Tapi kecelakaan ini terjadi. Bagaimana Pak Jusri? Oke, ini harus dipahami, kesadaran masyarakat harus dalam hal safety, keselamatan harus ditingkatkan. Jadi secanggih-canggihnya fitur safety dari sebuah kendaraan tidak akan berarti dengan fitur daripada perilaku si pengemudi. Jadi semua bergantung daripada si pengemudi. Jadi apapun hebatnya sebuah mobil tidak akan berguna kalau kecerobohan perilaku behavior si pengemudi salah. Demikian, Mbak. Sekarang saya terakhir ke Mbak Andra. Mbak Andra, bolehlah kemudian berikan himbauan juga untuk masyarakat. Karena masyarakat saat ini menghujat sopir dari Vanessa Angel pun jangan-jangan sering berkendara dengan menggunakan handphone. Sekedar instastory, menelpon, ataupun juga melakukan chat dengan teman-temannya. Ini bagaimana? Ini menjadi masalah kita semua. Mbak Andra. Ya Mbak Caca, ini perlu diketahui kecelakaan yang bisa menewaskan nyawa ini tidak hanya baru terjadi hari ini gitu. Mungkin setiap hari ada nyawa yang melayang di jalan tol ataupun jalan raya. Dan ini harus menjadi perhatian kita. Apapun disebabkan oleh apapun, bisa pun human error ataupun mobilnya yang rusak ataupun jalannya yang rusak, itu banyak sekali faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Nah, tapi himbauannya seperti ini. Kalau bisa memang kita ketahui diri kita dulu, kemampuan diri kita, fisik kita, apakah kita lagi sakit atau tidak, apakah kita habis minum obat atau tidak, apakah kita ngantuk atau tidak. Itu pertama kita harus kembali ke diri kita. Kita bertanya lagi kepada diri kita apakah kita bisa menyetir atau tidak. Itu yang pertama, itu yang paling penting. Yang kedua adalah kita harus mengingatkan sekeliling kita gitu. Misalnya kita melihat suami kita suka menyetir megang handphone, kita ingatkan jangan dulu. Walaupun kita ataupun kalau diri kita sendiri ingin berkomunikasi menggunakan handphone, cobalah menepi dulu, cari tempat yang aman untuk berhenti. Sebenarnya ada solusinya, tapi biasanya sering kali diremehkan hal-hal seperti ini. Kayak misalnya sebentar aja mau ngangkat telepon dulu gitu. Itu hal-hal yang seperti yang sebentar aja, gampang kok. Itu sebenarnya hal-hal yang meremehkan mengemudi mobil. Jadi coba tolong diingatkan lagi sesama kita, demi kita semua lah ini. Terima kasih Mbak Andra, terima kasih Ibu Ruth, terima kasih Pak Jusri. Ini menjadi teguran juga buat untuk semua, bahkan juga untuk saya, bahwa kalau sudah berkendara sudah tidak boleh main-main karena memang taruhannya adalah nyawa. Sesaat lagi pemirsa, saya akan mengecek bagaimana kondisi dan persiapan di rumah duka usai jeda berikut.